Kompasi Media, reach the world. Shalom dan selamat hari Sabat. Kita bertemu kembali di siaran Sabat yang ke-6 di triwulan yang kedua di tahun 2024. Terima kasih kepada Anda karena sudi bersama dengan siaran Kompasi Media pada Sabat ini. Ada sedikit perubahan daripada tentatif siaran kita bermula pada Sabat ini berbanding daripada Sabat-Sabat yang lalu, namun berkatnya tetap kita akan nikmati melalui siaran ini. Sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan di sorga, kami mau memulai pertemuan kami secara maya ini, apa juga yang kami nikmati di dalam siaran ini, semuanya itu menjadi kekuatan buat iman percaya kami, dan kami terus diperkuatkan sewaktu kami menanti kedatangan-Mu yang kedua kali. Ampunilah dosa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tajuk firman Tuhan yang akan kita nikmati pada Sabat ini adalah pertobatan adalah sebuah panggilan. Namun sebelum itu, mari kita menikmati satu lagu yang bertajuk Pribadi yang Mengenal Hatiku, yang dinyanyikan oleh Arabella dengan iringan petikan gitar daripada ayahnya, dan juga ayahnya yaitu saudara Jerry, dan juga salah seorang anaknya yaitu Leo. Kita nikmati lagu yang pertama, Pribadi yang Mengenal Hatiku. Silakan.
Saudara-saudari, kita adalah manusia yang tidak sempurna. Tidak ada manusia yang tidak berdosa di dunia ini. Dan kita juga sering melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Dari sisi gelap kehidupan kita, sisi gelap daripada apa yang kita pernah lalui kehidupan kita di masa yang lalu, kita mungkin pernah meninggalkan Tuhan, kita mungkin pernah melakukan dosa, namun segalanya itu telah membawa kita hanyut daripada kehidupan di dunia ini yang penuh dengan pancaroba. Akhirnya Tuhan mengingatkan kita, menegur kita dengan begitu kita tidak jangka, dan akhirnya kita mengambil sebuah keputusan untuk bertobat, satu pertobatan yang sejati. Mari kita menikmati lagu yang kedua yang bertajuk Kuatkanlah Dalam Percaya, yang dinyanyikan oleh Mel Chorus daripada Gereja SDA Salimandut, Tandik, Kota Marodo. Dipersilakan. Apakah itu sebenarnya pertobatan sejati? Pertobatan sejati adalah kita mengakui yang kita sudah ataupun pernah melakukan kesalahan, dan kita menyadari dosa yang sudah kita lakukan. Di saat itu telah membawa kita kepada satu perasaan yang kerinduan kita benar-benar mencari Tuhan pada masa tersebut. Mungkin dengan iringan tangisan air mata yang bercucuran, kita merindukan Tuhan karena sekian lamanya kita meninggalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Di saat itu kita benar-benar insaf dan mahu mencari Tuhan dan mahu menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Saudara-saudari, biarlah pertobatan kita yang sejati ini akan terus mendekatkan kita kepada Tuhan, dan kita akan terus bersandar kepadanya di dalam kehidupan ini. Satu ayat yang saya ingin kongsikan buat kita semua adalah di dalam Mazmur 69 ayat 5. Ya Allah, Engkau mengetahui kebodohanku, kesalahan-kesalahanku tidak tersembunyi bagimu.
bagi kita yang penuh dosa ini. Kehidupan kita pada masa lalu sewaktu meninggalkan Tuhan, sewaktu kita melakukan dosa, adalah kehidupan kita yang penuh dengan kebodohan. Dan semua yang kita lakukan itu tidak ada yang tersembunyi daripada pengetahuan Tuhan. Karena itu kita mahu memberitahu kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan, inilah saya dan saya ingin kembali kepada Engkau, ya Tuhan. Mari kita menikmati lagu yang ketiga. Yang lagu yang ketiga ini bertajuk Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that called my heart to feed, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, how I first believed. Through many dangers, toils, and snares, I have already come. His grace hath brought me safe thus far, and grace will lead me home. The Lord has promised good to me. His word my hope secure. He will my seed and portion be, as long as life endures. When we've been dead 10,000 years, bright shining as the sun, we know less days to sing God's praise than when we first began. Amin. Dengan lagu yang sudah disampaikan oleh Joe Paul Dixon, Amazing Grace. Saudara-saudari, carilah Tuhan selagi kita mempunyai kesempatan. Selagi kesempatan itu ada, mari kita kembali kepada Tuhan melalui satu pertobatan yang sejati. Pertobatan itu adalah satu panggilan buat kita semua. Di dalam Yesaya 55 ayat 6 dan 7 mengatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Saudara-saudari, inilah satu seruan kepada kita semua untuk benar-benar memahami, mengerti bahwa kita memerlukan pertobatan yang sungguh-sungguh.
untuk kembali kepada Tuhan. Kita persilakan Saudara Marcelih Loren dengan sebuah lagu yang bertajuk Inua. Dipersilakan. Inua minum soy kapal, Inua minum soy kapal, Inua minum soy kapal, sinuhu kinoro hingan. Ratu irasam nolo putoy tudan, Ratu irasam nolo putoy tudan, Ratu irasam nolo putoy tudan, nakahabu kapal luwa. Habu-habu ikapal inua, habu-habu ikapal inua, habu-habu ikapal inua, tinangan kinoringan. Niloho iwarisinua, posuang oyahai lo suang kapal, simbarinua siu nakalambat kono, nasalamat walutulun. Oy tong Pinay soro tokono, salita inua minum soy kapal, kadat noto tanud warisua, tumanut 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 kinoro hingan. Amin. Dengan lagu daripada Saudara Marcelih, Inua. Di saat ini kita akan mendengar berita mission untuk sahabat yang ke-6 yang bertajuk Tuhan itu nyata, yang disampaikan oleh Charlene Roses Eddy. Dipersilakan. Shalom, berita mission sahabat ke-6 triwulan kedua 2024 bertajuk Tuhan itu nyata. Kisah Sonia dari negara Uzbekistan. Apabila Sonia tamat sekolah menengah, dia mahu lebih daripada segala-galanya untuk belajar perubatan di sebuah college berprestige. Tetapi, untuk mendaftar di college, dia perlu membayar rasuah yang besar. Pada masa kini, rasuah tidak diperlukan untuk memasuki sekolah di negara asal Sonia di Uzbekistan. Tetapi, kehidupan berbeza pada masa itu ketika Sonia bersedia untuk pergi ke college. Sonia memberitahu ayahnya tentang keinginannya untuk belajar perubatan di college. Segera, ayahnya menyatakan, "Saya tidak akan memberi rasuah." Namun, begitu, Sonia mengisi borang permohonan college, mengharapkan yang terbaik. Apabila upacara tamat pengajian, graduation, sekolah menengahnya semakin hampir. Dia berkongsi impiannya dengan saudara mara, rakan-rakan, dan guru-guru. Mereka semua seolah-olah bertanya soalan yang sama. Sudahkah Anda mengumpul uang untuk rasuah besar? Sonia semakin risau. Dia tahu pikiran ayah sudah muktamad. Tambahan pula, dia tidak mempunyai uang untuk rasuah. Dan dia tidak berusaha untuk meminjam uang daripada saudara mara atau rakan-rakan. Dia hanya berdoa agar Tuhan membantunya belajar perubatannya. Ibu yang bekerja sebagai guru sekolah juga sedang berdoa. Sonia tidak pasti apa yang perlu difikirkan. Dia telah beribadah bersama ibu bapanya di gereja Seventh-day Adventist sejak dia masih kecil. Tetapi, dia tidak yakin bahwa Tuhan itu nyata. Cukupkah dengan hanya berdoa dan menunggu? Ibu ada ide. Anda perlu bersedia untuk pemeriksaan kemasukan college, dan kita akan terus berdoa, katanya. Sonia terkejut. Ibu seolah-olah berkata bahwa doa perlu digabungkan dengan beberapa usaha di pihaknya. Dia mulai belajar, tetapi tarikh pemeriksaan itu tidak jelas. Apabila dia menyerahkan borang kemasukan college-nya, dia mengetahui bahwa tarikhnya belum ditetapkan lagi. Kami akan menghubungi Anda, kata seorang pentadbir college.
Sonia lulus dari sekolah menengah dan terus belajar untuk peperiksaan. 2 bulan berlalu, ibu bapa Sonia berdoa semasa dia belajar. Tiada siapa yang menelepon dari kolej. Akhirnya, hampir penghujung musim panas. Sonia menelepon kolej untuk bertanya tentang tarik tersebut. Anda perlu datang, kita akan membincangkannya di kolej, kata orang yang menjawab panggilan itu. Sonia dan ibu tiba di kolej pada pukul 10 pagi. Seorang pengawal menghalang mereka di pintu pagar hadapan. Semua peperiksaan kemasukan telah berakhir, katanya. Sonia terkejut. Kemudian, dia menjadi marah. Dia telah menyerahkan permohonan itu tepat pada masanya. Tetapi, tiada siapa yang menelepon untuk memberikan tarik seperti yang dijanjikan. Dia rasa seperti dia telah mensia-siakan sepanjang musim panas belajar untuk peperiksaan kemasukan. Ibu melihat kesusahan Sonia. Adakah kolej mengeluarkan keputusan untuk peperiksaan kemasukan? Dia bertanya kepada pengawal itu. Ya, katanya. Pergi ke sana dan Anda boleh melihat senarai pelajar yang telah diterima. Ibu pergi untuk melihat. Sonia mengikut dari belakang. Semasa mereka melihat ke bawah, senarai, Sonia tiba-tiba ternampak namanya. Tengok, dia berseru. Saya telah diterima. Daripada ramai pelajar yang telah memohon, dia telah diterima tanpa rasuah, maupun peperiksaan kemasukan. Segala keraguannya tentang Tuhan hilang serta-merta. Sebelum kolej bermula, Sonia memberikan hatinya kepada Yesus dalam pembaptisan. Pengalaman itu mengajar saya bahwa Tuhan itu nyata, katanya. Tetapi, itu bukan penghujung cerita. Selepas kelas bermula, rakan-rakan pelajar bertanya kepada Sonia, berapa banyak bayaran tambahan yang dia ada untuk memasuki kolej. Tiada apa-apa, katanya. Saya tidak perlu mengambil peperiksaan kemasukan. Terkejut mereka bertanya, lalu bagaimana kamu akhirnya menjadi pelajar di sini? Saya ada hubungan, jawabnya. Kemudian, apabila para pelajar mengenali satu sama lain dengan lebih baik, mereka mengetahui bahwa hubungan Sonia adalah Tuhan. Beberapa orang ingin mengetahui lebih lanjut tentang kepercayaannya, dan Sonia membentuk kumpulan pembelajaran. Alkitab. 3 rakan sekelas memberikan hati mereka kepada Yesus dan dibaptiskan. Hari ini, Sonia mencari peluang setiap hari untuk berkongsi kepercayaannya. Tuhan itu nyata, katanya. Sebahagian daripada persembahan Sabat ke-13 kuartal ini akan membantu membuka sekolah rendah Seventh-day Adventist yang pertama di Tashkent, Uzbekistan. Terima kasih karena merancang persembahan murah hati pada 29 Jun. Puji Tuhan, dengan berita mission yang begitu menarik pada Sabat ini, yang mana Tuhan itu benar-benar ada. Tuhan itu benar-benar nyata untuk memberikan pertolongan di saat-saat yang tak terduga dan di saat-saat yang mana kita benar-benar memerlukan tindakan Tuhan ataupun memerlukan pertolongan Tuhan. Ya, satu kisah daripada Uzbekistan yang mana kisah hidup yang dilalui oleh Sonia di negara Uzbekistan, dan akhirnya dia berjaya mencapai impiannya, dan daripada impiannya itu dengan cara yang tidak disangka pertolongan Tuhan telah membawa teman-temannya yang lain untuk menerima Yesus sebagai juru selamat. Saudara-saudari, mari kita menikmati lagu yang kelima Sabat ini yang akan disampaikan oleh Elder Jotilin yang bertajuk Bersabdalah
ya Yesus. Kita persilakan. Bersabdalah ya Yesus kepada jiwaku, bisik padaku Tuhan, tiada ku tinggalkan. Penuhilah hatiku dengan firman Tuhan, dan biar aku selalu menyanyi pujian. Bersabdalah ya Yesus kepada jiwaku, pegang tanganku Tuhan, sucikan hatiku. Ku mau turut firman-Mu yang terangi jalanku. Tuhan pimpinlah aku, ku jadi milik-Mu. Pimpin aku ya Yesus pada jalan lurus, ajarkanlah padaku firman-Mu yang kudus. Berikanlah hati baru, ku jadi milik-Mu. Dalam kerajaan-Mu ku pandang wajah-Mu. Bersabdalah ya Yesus kepada jiwaku, pegang tanganku Tuhan, sucikan hatiku. Ku mau turut firman-Mu yang terangi jalan.
Amin dengan lagu daripada saudara Elder Jotilin Majapan. Kita saat ini akan bersiap sedia untuk mendengar firman Tuhan. Tajuk kita pada Sabat ini adalah pertobatan adalah sebuah panggilan, yang mana firman Tuhan akan disampaikan oleh saudara Jaimon Igang yang berasal daripada gereja SDA Salimandut Tandik, Kota Mardu, dan ini adalah kali pertama beliau melayani siaran Pemasih Media pada Sabat ini. Terima kasih kepada saudara Jaimon. Beliau merupakan seorang diakon di gereja kita, di gereja SDA Salimandut. Tanpa membuang masa, mari kita menikmati firman Tuhan. Pertobatan adalah sebuah panggilan. Silakan. Selamat Hari Sabat, saya ucapkan kepada kita semua pada saat ini. Terima kasih dengan satu kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk berkongsi serba sedikit tentang firman Tuhan pada Sabat ini. Jadi sebelum kita teruskan, ada baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Allah Tuhan yang bersemayam dalam kerajaan surga, terima kasih dengan satu masa yang Kau sudah berikan kepada setiap kami pada saat ini. Kiranya Engkau mengutus Roh Kudus kepada setiap kami agar kami dapat belajar bersama-sama dengan baik, dan kiranya Engkau berkati segala peralatan yang kami gunakan pada saat ini, ya Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, tajuk pelajaran yang saya akan bawakan pada Sabat ini adalah pertobatan adalah sebuah keputusan. Mari kita lanjut kepada ayat inti kita pada kali ini yang terdapat di dalam Lukas 10 ayat yang ke-13 sehingga yang ke-16. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak Dia yang mengutus aku. Nah, sebenarnya apakah yang dimaksudkan sebagai pertobatan? Mari kita menyingkap serba sedikit apa sebenarnya yang dimaksudkan sebagai pertobatan ini. Baik, pertobatan berarti satu proses di mana seseorang itu kembali kepada Allah dengan meninggalkan dosa ataupun perbuatan ataupun kesalahan yang telah dilakukannya dan berkomitmen untuk tidak mengulanginya semula. Nah, ini adalah satu pengertian yang mudah yang kita boleh paham, di mana pertobatan itu merupakan salah satu proses di mana kita kembali kepada Tuhan dan meninggalkan segala perbuatan ataupun kesalahan kita yang kita sudah lakukan. Dan yang paling penting di sini adalah kita berkomitmen ataupun berusaha untuk tidak mengulanginya semula. Proses ini biasanya melibatkan pengakuan dosa, penyesalan yang tulus, dan berusaha untuk memperbaiki diri serta meningkatkan keimanan kepada ajaran Tuhan. Pertobatan adalah sebuah keharusan bagi semua orang, bukan hanya pada mereka yang jahat, malahan termasuk juga bagi orang percaya. Nah, dalam pelajaran ini sudah jelas menyatakan bahwa pertobatan ini harus bagi semua orang, bukan hanya pada yang jahat ataupun yang mereka yang sering melakukan kesalahan, tetapi semua orang harus membuat pertobatan ini. Kenapa? Alasannya kenapa harus kita bertobat dan mengambil pertobatan itu? Karena manusia telah dilahirkan dalam dosa dengan memiliki kecenderungan hati yang ingin selalu berbuat jahat. Nah, inilah alasannya kenapa kita harus mengambil keputusan untuk bertobat. Karena kita secara lahiriah telah dilahirkan dalam dosa dan memiliki kecenderungan hati yang ingin selalu berbuat jahat. Nah, sudah dinyatakan di sini bahwa sejak lahir kita telah mewarisi
dosa daripada nenek moyang kita yang terdahulu, yaitu Adam dan Hawa. Dan sebagai manusia yang biasa dan manusia yang berdosa ini, kita cenderung untuk melakukan sesuatu perbuatan ataupun sesuatu hal yang jahat ataupun yang bertentangan dengan Allah. Inilah yang disebut sebagai dosa warisan. Keberadaan berdosa semua orang yang dibawa sejak lahir, atau lebih senang memakai istilah dosa asal. Nah, seperti yang saya sudah sebutkan tadi, kita telah mewarisi dosa daripada nenek moyang yang kita yang pertama, yaitu Adam dan Hawa. Dan ini telah dipanggil sebagai dosa warisan. Di dalam Roma 5 ayat yang ke-12 menyebutkan seperti ini. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Nah, inilah sebabnya kita harus mengambil keputusan untuk membuat pertobatan dalam kehidupan kita. Karena kita telah mewarisi dosa daripada nenek moyang kita, dan upah dosa itu adalah maut, dan dosa itu telah menjalar dan masuk ke dalam semua orang. Ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti kita telah secara langsung telah menerima pertobatan itu. Nah, apabila kita telah menerima Yesus sebagai Juru Selamat kita, secara tidak langsung kita telah menerima pertobatan itu sebenarnya. Namun begitu, arti bertobat bukan hanya berhenti dari segala perbuatan jahat, tetapi juga mengalihkan arah jalan hidup dari jalan yang sebelum ini mengarah kepada dosa, berbalik kepada jalan yang benar di dalam Yesus Kristus. Nah, bertobat di sini bukan hanya berarti kita berhenti daripada melakukan perbuatan-perbuatan jahat itu, tetapi juga kita mengalihkan jalan kehidupan kita daripada yang sebelum ini yang berdosa kepada berbalik kepada jalan yang benar di dalam Yesus Kristus. Karena itu, pertobatan haruslah dimulai dengan hati yang terbuka untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, karena itu, pertobatan kita itu harus dimulai dengan hati kita yang terbuka untuk menerima Yesus sebagai Juru Selamat, lalu menjadikan Dia sebagai Raja yang berhak memerintah hidup kita. Nah, apabila kita membuat pertobatan itu ataupun ingin bertobat daripada sesuatu kesalahan yang kita telah lakukan sebelum ini, kita harus memulai itu dengan hati yang terbuka, dan biarlah Yesus itu menjadi Raja di dalam kehidupan kita seharian. Mau atau tidak mau, bertobat adalah sebuah keputusan ataupun pilihan hidup yang harus diambil oleh setiap orang. Nah, sama ada kita mahu ataupun tidak mahu, pertobatan itu adalah sebuah keputusan ataupun pilihan yang harus dibuat dan harus diambil oleh setiap orang. Karena mengapa? Karena kita telah mewarisi dosa-dosa daripada nenek moyang kita yang terdahulu, yaitu Adam dan Hawa. Oleh itu, kita harus mengambil pertobatan ini di dalam kehidupan kita. Yang seterusnya, masih ramai orang yang menyebut sebagai diri mereka sebagai pengikut Kristus lebih suka mengambil keputusan untuk tidak bertobat. Kenapa? Karena mereka berpikir pertobatan itu hanya akan mengekang ruang geraknya, tidak dapat hidup sesuka hati, dan tidak dapat memuaskan keinginan dagingnya. Nah, inilah alasan utama kenapa kita sering menolak pertobatan ini. Karena apabila kita bertobat daripada sesuatu perbuatan yang salah ataupun yang tidak baik,
itu akan mengekang ruang pergerakan kita dan akan memberikan tekanan dalam kehidupan kita, karena kita sudah tidak boleh untuk melakukan perkara itu lagi. Di dalam Galatia 5 ayat yang 24 menyatakan sedemikian. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya. Nah, saudara-saudara semua, ayat ini sangat jelas dan terperinci. Barang siapa yang memiliki Yesus Kristus, kita telah menyalibkan keinginan daging kita dan segala hawa nafsu kita dan segala keinginan kita apabila kita membiarkan Yesus itu hidup dalam kehidupan kita seharian. Mari kita ambil dua contoh di sini. Yang pertama adalah Simon Petrus. Simon, seperti yang kita tahu, Simon Petrus adalah salah seorang murid Yesus yang sentiasa bersama-sama dengan Yesus walau di mana Yesus melayani pada masa itu. Namun yang demikian, apa yang berlaku? Seperti yang kita tahu, walaupun Petrus bersama dengan Yesus setiap hari, dia telah memberikan ruang dalam kehidupannya untuk mengkhianati Yesus, di mana Petrus telah menyangkal 3 kali, dan penyangkalan itu telah memberikan kekecewaan yang sangat besar dalam kehidupannya. Tetapi apa yang berlaku selepas itu? Petrus telah memilih untuk bertobat dan kembali kepada Yesus. Dan akhir hidupnya, akhir penghujung kehidupan Petrus, dia juga telah mati sama seperti Yesus mati. Cuma Petrus telah disalibkan secara terbalik. Nah, yang kedua, Yudas Iskariot. Seperti yang kita tahu dan sudah maklum, dan saya percaya kita semua tahu cerita ini, Yudas Iskariot juga salah seorang murid Yesus, sering bersama-sama dengan Yesus walau di mana Yesus pergi pada masa itu. Tetapi Yudas Iskariot juga telah membiarkan dirinya untuk melakukan sesuatu perkara yang sangat-sangat memberikan impak dan kesan yang mendalam ke dalam kehidupan dia, di mana Yudas Iskariot telah menjual Yesus, dan hasil daripada perbuatannya ini telah memberikan rasa yang sangat bersalah yang mendalam. Dan apa yang telah dilakukan oleh Yudas adalah akhirnya dia telah mengambil keputusan untuk membunuh diri dengan menggantungkan dirinya tanpa menyerahkan pertobatannya kepada Tuhan. Nah, jadi saudara-saudara, dua contoh ini kita boleh lihat bahwa di dalam kehidupan kita juga kita sering berhadapan dengan situasi-situasi sama seperti yang dialami oleh Yudas Iskariot dan juga Petrus tadi. Tetapi apa yang penting di sini, cerita ini adalah kita harus, walaupun kita sering melakukan kesalahan-kesalahan ataupun dosa-dosa ataupun kelakuan-kelakuan yang mungkin bertentangan dalam ajaran Tuhan, tetapi biarlah kita mengikut jejak langkah yang telah diberikan oleh Petrus, di mana walaupun dia telah berdosa ataupun walaupun dia telah melakukan sesuatu perbuatan yang sangat memberikan kesan dalam kehidupan dia, tetapi akhirnya dia telah kembali kepada Tuhan. Nah, dalam pelajaran ini menyebut bahwa dalam awal pertobatan pasti terasa sangat berat dan sakit, karena pada proses ini semua keinginan daging mulai terhakis. Nah, pelajaran ini menyebutkan bahwa di awal pertobatan kita itu pastinya akan terasa sangat berat dan sangat sakit. Kenapa? Karena pada proses ini semua keinginan daging kita mulai terhakis. Semua hal-hal yang kita selalu lakukan akan mulai terhakis. Bagaimanapun saudara-saudara semua,
percayalah dengan pertolongan Roh Kudus, kita akan mampu melepasi proses tersebut dengan kemenangan. Nah, walaupun proses pertobatan ini sebenarnya mungkin berat bagi segelintir kita, tetapi percayalah dengan pertolongan Roh Kudus yang akan mampu melepasi proses, dan kita pasti akan menang, dan kita pasti akan dapat melakukan pertobatan itu dengan bantuan Roh Kudus. Selagi ada waktu dan kesempatan, jangan ditunda-tunda lagi untuk bertobat. Nah, pelajaran ini sudah memberikan peringatan kepada kita. Selagi kita ada kesempatan di dunia ini, walaupun kita sering melakukan kesalahan ataupun sering melakukan dosa-dosa dalam kehidupan kita, kita masih ada kesempatan, kita punya waktu untuk bertobat, dan jangan ditunda lagi pertobatan itu, saudara-saudara semua. Karena mengapa? Tuhan sedang menunggu pertobatan kita. Sebesar apapun dosa kita yang kita lakukan sebelum ini, sejahat apapun yang kita telah lakukan, ingatlah bahwa Tuhan itu adalah pengasih. Tuhan sedang menunggu pertobatan kita semua. Di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-20 menyebut begini. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Nah, ayat ini sangat menghiburkan kita. Yesus mengatakan, lihat, saya ada di muka pintu. Pada masa ini, Tuhan berada di hadapan pintu hati kita dan mengetuk. Apabila kita membukakan pintu hati kita, Yesus akan masuk ke dalam kehidupan kita. Walau apapun perbuatan kita yang salah, dosa yang kita lakukan, apabila kita membukakan pintu hati kita kepada Tuhan, maka Tuhan dengan penuh kasih akan masuk ke dalam kehidupan dan hati kita. Matius 11 ayat yang ke-28 menyebut, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, ini adalah satu janji Tuhan kepada kita. Tuhan mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih dan berbeban berat. Apapun dosa kita, apapun situasi kita pada saat ini, mari kita datang kepada Tuhan, karena Tuhan sudah berjanji apapun yang kita alami pada saat ini, apabila kita datang kepadanya, Dia akan memberikan kelegaan kepada kita. Jadi saudara-saudara, sampai di sana saja pelajaran saya pada Sabat ini. Semoga dengan pelajaran ini kita akan lebih dekat kepada Tuhan, dan akuilah segala dosa, pelanggaran kita, kesalahan kita, sama ada itu daripada segi pemikiran kita, kata-kata kita, tingkah laku kita. Aku itu semua di hadapan Tuhan, dan yang penting adalah yakinlah bahwa apabila kita datang kepada Yesus dan membawa segala dosa pelanggaran kita kepadanya, yakinlah bahwa Tuhan akan memberikan pengampunan yang sepatutnya kita terima. Dan apa yang penting di sini adalah komitmen kita untuk tidak mengulangi dan tidak membuat perkara itu lagi. Dan secara langsung pelajaran ini telah memberikan satu kesadaran kepada kita bahwa sebuah pertobatan itu merupakan sebuah keputusan yang harus kita lakukan, dan sebuah pilihan yang harus kita hadapi setiap hari. Semoga dengan pelajaran ini akan memberkati kita pada saat ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Terima kasih dengan firman Tuhan yang sudah dikongsikan oleh Saudara Jemon Igang buat kita semua. Kita semua memerlukan pertobatan itu. Karena itu,
di akhir zaman ini kita harus memutuskan untuk terus tetap setia kepada Tuhan. Di saat kita menempuhi kehidupan yang begitu mencabar, kita tetap berada di sisi Tuhan untuk selama-lamanya. Mari kita menikmati lagu yang terakhir, yang mana lagu ini juga bersama dengan pembicara kita, Saudara Jemon Igang. Lagu daripada United Acapella, Bersedialah. Bersedialah kita untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali, dan marilah kita bertobat untuk menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Dipersilakan United Acapella. Mari diam sejenak, cobalah kau renungkan, kan kedatangan Yesus sungguh dekat. Hari-hari berlalu, waktu terus berganti, Dia akan datang segera, jemput umatnya. Mari sedia sambut Sang Raja, oh bersedialah sambut Rajamu. Dia datang dengan kemuliaan, oh bersedialah terima mahkota karunia, hidup yang kekal. Janganlah kau terlena dengan kesenangan dunia, hingga kau melupakan kedatangannya. Beritakanlah firman-Nya, kabarkanlah dengan segera, kabarkan kedatangan Yesus Tuhanmu. Mari sedia sambut Sang Raja, oh bersedialah sambut Rajamu. Dia datang dengan kemuliaan, oh bersedialah terima mahkota karunia, hidup yang kekal. Sekaranglah waktunya, bersedia sambut Sang Raja. Oh bersedialah sambut Rajamu. Dengan kemuliaan, oh bersedialah terima mahkota karunia, hidup yang kekal. Karunia, hidup yang kekal. Pada saat ini, mari kita berdoa untuk doa penutup siaran Pamasi Media untuk Sabat ini. Tuhan di sorga, kami sudah menikmati firman Tuhan
melalui perkongsian secara maya ini. Kami saban hari, saban waktu memerlukan firman Tuhan ini untuk kekuatan kami, untuk mengingatkan kami, untuk menegurkan kami ya Tuhan. Ini adalah satu peringatan kepada kami supaya kami tidak lagi melakukan dosa, dan biarlah kami benar-benar sudah bertobat dan benar-benar untuk terus hidup setia bersama Engkau ya Yesus sebagai Juru Selamat kami semua. Terima kasih ya Tuhan, ampunilah segala dosa kami ya Tuhan. Di kehidupan kami di hadapan ini, kami sangat-sangat memerlukan Engkau untuk menjadi kekuatan kami di waktu kami menghadapi badai kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami semua sudah menyerahkan doa ini. Amin. Kita akan berpisah untuk sabat ini di sabat yang ke-6, dan sabat depan kita akan bertemu kembali. Sekali lagi terima kasih kepada Anda semua kerana sudi bersama dengan siaran Pamasi Media untuk sabat ini. Kita jumpa lagi di sabat depan Pamasi Media menjangkau dunia. Shalom dan selamat hari Sabat. Kita akan jumpa lagi. Bye-bye.